Indonesia Raya. Tamu undangan dipersilahkan berdiri. Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Selamat datang dalam Malam Puncak HUT ke-13 Kabar Makassar. Berikan tepuk tangan yang meriah Kabar Makassar. Bersyukur media online Timur ini kembali mengadakan ulang tahun yang ke-13 tahun. Tentunya bukan perjalanan yang mudah ya. Ada berbagai pasang surut yang dilalui tentunya oleh Kabar Makassar. Tapi bisa berdiri sampai hari ini itu semua karena tim yang hebat dan pemimpin yang hebat. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan yang meriah sebagai bentuk apresiasi kita kepada Kabar Makassar. Yang kami hormati Bapak Direktur Kabar Makassar, Bapak Fritz Wongkar. Yang kami hormati CEO Kabar Group Indonesia Network, Bapak Upi Asmaradana. Yang kami hormati Bapak Rektor Universitas Negeri Makassar, Bapak Profesor Hussein Syam. Yang kami hormati para bupati yang hadir pada malam hari ini, Bupati Goa, Bapak Adnan Purista Ihsan Yasin Limpo. Bupati Maros, Bapak Haidir Syam. Bupati Luwu Utara, Ibu Indah Putri Indriani. Bupati Toraja Utara, Bapak Yohanis Basang. Wali Kota Makassar, Bapak Muhammad Ramdan Pomanto atau yang mewakili. Gubernur Sulawesi Selatan atau yang mewakili. Serta Bapak Amran Sulaiman dan seluruh tamu undangan yang telah hadir pada malam hari ini. Saya Delvi akan memandu acara kita pada malam hari ini, tapi sebelum kita masuk ke dalam acara kita pada malam hari ini, kita akan mulai dengan doa. Saya persilahkan kepada Ustadz Muhammad Ridho untuk memimpin kita dalam doa. Dipersilahkan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin, para undangan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah sejenak kita bersama-sama menundukkan kepala, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala agar kegiatan kita hari ini diberkahi dan berjalan dengan lancar. Izinkan saya memimpin doa dengan cara agama Islam. Bapak, Ibu, saudara sekalian, mohon berkenan untuk menyelesaikan sesuai dengan keyakinan masing-masing. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wajhikal azimi sultanik. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Ya Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Pada hari ini Senin 29 Agustus 2022, kami semua berkumpul di sini dalam rangka menghadiri malam puncak ke-13 HUT kabarmakassar.com. Dengan memohon ridho dan izin-Mu, berkahilah semua langkah dan perbuatan kami dan jadikanlah acara ini sebagai semua bernilai ibadah dan nilai ilmu yang bermanfaat kepada kami dan banyak orang. Ya Allah, ya Wahhab, ya Allah yang Maha Pemberi karunia, berilah kami karunia, bukalah pikiran kami, lenturkanlah lidah kami, dan berikanlah kepada kami ide-ide cemerlang untuk membangun bangsa ini dengan bimbingan dan ridho-Mu melalui pemberitaan yang mendidik kepada masyarakat Indonesia, utamanya masyarakat Sulawesi Selatan dari kabarmakassar.com. Ya Allah, jadikanlah kabarmakassar.com sebagai media terdepan dalam mengabarkan berita-berita aktual, terupdate yang bermanfaat dan mendidik bagi masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat Sulawesi Selatan. Ya Allah, ya Batin, ya Allah yang mengetahui yang gaib, bimbinglah kami dengan hidayah-Mu, berkahilah kami selalu dengan takdir-Mu, dan jadikanlah hati kami selalu ridha dengan pemberian-Mu. Ya Rahman, ya Ghafur, Engkaulah yang Maha Pengampun atas segala dosa. Ampunilah dosa-dosa kami, dosa orang tua kami, dosa para pemimpin kami, dosa para pejuang-Mu, dan dosa para pendahulu kami. Tempatkanlah kami dan mereka semua ini dalam lindungan rahmat dan ampunan-Mu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ustadz Muhammad Ridho. Kita akan memasuki acara sambutan pada malam hari ini. Sambutan selamat datang akan dibawakan oleh Bapak Profesor Hussein Syam MTP IPU ASEAN Engineering selaku tuan rumah Malam Puncak HUT Kabar Makassar yang ke-13 tahun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera, salam sehat selalu untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Tentu yang terhormat, sama-sama kita banggakan dan kita muliakan yang mewakili Bapak Gubernur Sulawesi Selatan, yang saya hormati para Bupati dan Wali Kota Makassar yang hadir pada kesempatan ini, Bupati Kabupaten Goa Bapak Dr. Haji Adnan Purika,
Sarul Yassin Limpo SHMH. Sudah benar ya? Sudah benar. Bapak Dr. Adnan Purika Iksan Yassin Limpo SHMH, Bupati Kabupaten Goa. Ya, yang hadir juga bersama kita Bupati Kabupaten Maros, Bapak Haji Andi Sapril Haidir Sam, SIP MH. Ada Bupati Kabupaten Toraja Utara, Bapak Yohanes Baseng SE MSI. Ya, yang mewakili Wali Kota Makassar ada di belakang. Siap. Ada hadir juga membersamai kita. Ini staf khusus Wapres. Boleh ya? Tidak usah tegang-tegang, ini kan hari malam gembira dalam rangka 13 tahun ya. Semua yang ada ini adalah toko yang tentu tidak bisa kita sebut satu persatu karena waktu akan menyita. Ada Ketua KONI sama jajarannya, ada ya Pak lupa saya namanya. Oh, Yasir Mahmud. Haji M. Yasir Mahmud ya, bersama sekretarisnya. Ada Wakil Ketua DPR Provinsi Selatan ya, dari fraksi Nasdem ya. Tentu banyak semua yang ada Kak Sam ya. Semua yang ada yang saya sama hormati, saya banggakan, dan tentu yang paling kita hormati adalah pimpinan dan seluruh jajaran kabar Makassar.com, tamu undangan, hadirin wal hadirat yang berbahagia. Alhamdulillah, puji dan syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, karena atas izinnya kita semua ditakdirkan bertemu di acara puncak hari ulang tahun ke-13 bagi kabar Makassar.com ya, dan selawat kepada Rasulullah Muhammad SAW serta keluarga, sahabat, dan insya Allah kita semua sebagai pengikut setianya hingga akhir zaman. Bapak dan Ibu yang sama saya hormati, izin dan perkenankan, saya ini bukan siapa-siapa dan bukan apa-apa, tapi karena secara kebetulan UPI ini sebagai pimpinan meminta tempat ini untuk dilaksanakan, sehingga diminta saya untuk memberi sambutan selamat datang kepada kita semua di Universitas Negeri Makassar. Ya, ada Dirut Kota Makassar, ya, Dirut Perusda Kota Makassar, semua yang hadir. Bapak dan Ibu yang saya hormati, saya kira tidak panjang lebar saya cuma mengatakan bahwa tentu media dalam hal ini kabar Makassar.com ya telah berusia 13 tahun. Kalau kita menghitung dari usia SD, maka sekarang itu dia sudah semester 1 atau semester 2 kalau dia mahasiswa. Berarti sudah matang karena sudah mahasiswa, sudah maha. Jadi kalau kita hitung 6 tahun SD, kemudian 6 tahun SMP dan SMA, maka umur 13 tahun dia sudah mahasiswa tingkat 1. Berarti dia sudah maha. Kalau kita hitung dari selesai S1 melanjutkan S2 dan S3, maka hitungannya itu mestinya sudah profesor. Nah, dengan demikian apa yang saya mau katakan bahwa kabar Makassar.com ini adalah media yang
sudah pada posisi yang matang untuk kemudian hadir selalu memberikan berita-berita yang up to date, berita yang luar biasa, berita yang sejuk, berita yang kemudian mengedukasi seluruh masyarakat agar betul-betul hadir menjadi bagian yang luar biasa. Tentu kita semua sepakat bahwa media itu adalah sesuatu yang hari ini kita tidak lengkap tanpa media. Sepakat Bapak dan Ibu ya? Sepakat. Bahkan media itu bisa menghancurkan sesaat. Hati-hati dengan media, Pak. Itulah sebabnya maka saya harus hadir. Karena sungguh luar biasa media. Media itu santai-santai aja tapi bisa sesaat. Reputasi yang kita bangun sepanjang waktu itu hanya bisa diruntuhkan sesaat oleh media kalau tidak kita pandai-pandai bersama dengan media. Karena itu saya selalu katakan bahwa tanpa media kita tidak lengkap. Bapak dan Ibu yang sama saya hormati, saya kira itulah yang saya bisa sampaikan, dan kepada beritamakassar.com selalulah menjadi penyejuk dalam pemberitaan dan selalu mengedukasi, dan insya Allah media ini akan selalu terdepan. Terima kasih, lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bapak Profesor Hussein Syam atas sambutannya. Terima kasih telah menyambut kami semua hadir di tempat ini. Dan seperti yang dikatakan oleh Profesor tadi, kita tidak lengkap tanpa media. Dan semoga kedepannya Kabar Makassar ini akan menjadi media, menjadi platform yang akan terus memberikan informasi yang up to date, faktual, terpercaya, dan terus memberikan inovasi-inovasi bagi masyarakat. Media online Kabar Makassar ini berdiri sejak tahun 2009, tepat pada hari ini 29 Agustus. Jadi hari ini kita merayakan ulang tahun yang ke-13. Untuk itu, mari kita saksikan 13 tahun perjalanan Kabar Makassar.
Ya, itu dia tadi perjalanan 13 tahun Kabar Makassar, mulai dari merintis hingga saat ini sudah banyak cabang dan juga biro di penjuru Indonesia. Selanjutnya kita masuk ke kata sambutan. Kata sambutan yang pertama dari Direktur kabarmakassar.com kepada Bapak Fritz Wongkar, dipersilahkan. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian yang sudah menyempatkan waktunya di ulang tahun Kabar Makassar yang ke-13. Untuk itu, saya menyampaikan juga terima kasih kepada tuan rumah di kampus UNM ini, Bapak Rektor. Terima kasih sudah menyediakan tempat bagi kami untuk berekspresi, untuk memberikan suatu ruang bagi teman-teman di Kabar Makassar. Oke, lanjut yang kami hormati Bapak Gubernur Sulawesi Selatan atau yang mewakili. Saya lihat ada Pak Kadis Kominfo, Pak Amson. Selamat malam Bapak. Yang kami hormati juga Bapak Wali Kota Makassar, Bapak Muhammad Ramdan Pomanto, yang hal ini diwakili oleh Bapak Sekda, Bapak Muhammad Ansar. Selamat malam Bapak. Dan selamat malam juga kepada para bupati yang hadir pada malam hari ini. Ada Bapak Bupati Maros, Bapak Haider Syam, baru tiba dari Bali, langsung khusus untuk Kabar Makassar. Terima kasih banyak Pak Bupati. Oke, kemudian ada Bapak Bupati Toraja Utara, ini jauh-jauh dari rantai bawah ini, Bapak Bupati Toraja Utara Yohanes Basang. Selamat malam Bapak. Terima kasih sudah hadir juga. Terus ada Bapak Bupati Goa, Bapak Adnan Purita Iksan Yasin Limpo. Selamat malam Bapak. Terima kasih sudah hadir. Kemudian yang saya hormati Bapak Rektor, Bapak Prof. Hussein Syam. Terima kasih sudah menyediakan tempat di sini beserta jajaran Sivitas Akademika Universitas Negeri Makassar. Yang saya hormati Bapak Stafsus Wakil Presiden, Bapak Sukrian Salatif. Selamat malam Pak, terima kasih sudah hadir. Oke, ya, selamat malam juga kepada Bapak anggota Dewan di sini. Saya lihat banyak hadir nih beberapa anggota Dewan. Terima kasih sudah hadir. Kak Sahar, terima kasih. Saudara Pak Adi juga. Ada juga Ibu Irma, Kak Irma, makasih sudah hadir. Dan saya lihat ada Bapak Kadis, beberapa kadis di sini. Ada Pak Kadis Dinas Perpustakaan, Pak Muhammad Hasan Sijaya, makasih Pak. Pak Kepala PDAM Kota Makassar, Bapak Beni Iskandar beserta jajaran, terima kasih sudah hadir. Jajaran KPU juga hadir di sini, Pak Ketua beserta Pak Faisal dan juga Pak Muslimin, terima kasih sudah hadir. Dan perwakilan dari BI, Bank Indonesia, Bank Sulselbar tentunya, dan juga Bank Syariah Indonesia, dan teman-teman dari pihak hotel, perhotelan ini, terima kasih banyak sudah hadir. Dari di sini ada banyak mahasiswa juga dari berbagai perguruan tinggi dan juga organisasi kepemudaan, terima kasih banyak. Kita lihat ada GAMPI, ada IPMC, ada KNPI juga, ada teman-teman dari UMI, ada kampus dari macam-macam di sini. Ada juga Unismu dan di Unifa, terima kasih sudah hadir. Dan juga terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu kami sehingga kami bisa berada sampai 13 tahun ini. Pak Ketua KONI, makasih juga sudah hadir. Pak Yasir Mahmud, terima kasih. Dan juga semua teman-teman jurnalis, tak bisa saya sebutkan satu persatu, forum CSR, dan juga seluruh para undangan yang hadir. Baik, saya ingin menyampaikan puji syukur kita untuk 13 tahun ini. Ini bukan perkara mudah buat Kabar Makassar karena 13 tahun itu bukan
banyak orang mengatakan bahwa tidak dirasa ya 13 tahun. Ya kami yang rasakan 13 tahun itu. Mungkin di sini tahu persis perjalanan ini Ibu Ajri, yang jelas Pak Upi, mungkin Pak CEO kita, Pak Upi Asmaradana bersama Ibu Komisaris juga hadir, Ibu Dr. Satalia. Makasih sudah membimbing saya bisa hadir di sini, saya bisa berdiri di sini tanpa Kak Upi sama Ibu Dokter ini tidak bisa saya berkata apa-apa, dan saya juga tidak bisa banyak berbuat di Kabar Makassar, dan inilah yang menjadi semangat saya di Kabar Makassar, karena tim yang solid, tim yang kuat melewati masa-masa pandemi COVID-19 itu gimana ya, saya rasakan. Saya bertiga di kantor itu kosong, semua kita rumahkan. Jadi sementara orang di luar kosong, orang-orang yang tidak bisa kemana-mana, kami bertiga di kantor itu ya, tetap jalan. Mau tidak mau untuk bertahan hidup tetap jalan. Dan disitulah yang menjadi semangat saya, karena tim-tim Kabar Makassar ini yang cukup luar biasa, berani untuk berbuat untuk semua orang. Dan untuk itu Bapak Ibu yang saya hormati, saya juga ingin mengapresiasi untuk seluruh kru Kabar Group Indonesia yang sudah hadir. Sebelumnya saya ucapkan selamat datang kepada Ibu Bupati Luwu Utara, Ibu Indah Putri Indriani. Terima kasih Ibu sudah menyempatkan waktu untuk hadir di HUT Kabar Makassar. Ini jauh ini, Mas Abah. Oke. Ya, saya sampaikan bahwa konten lokal kita ini di Kabar Makassar memang berdiri untuk menjaga independensi newsroomnya itu secara mandiri, dan sudah saya sampaikan sama teman-teman untuk menaati kode etik jurnalis, Undang-Undang Pers nomor 40, dan itu yang membuat bangga saya kepada teman-teman, karena teman-teman sudah patuh, dan juga ada beberapa kru kami yang ikut uji kompetensi. Jadi tidak sembarang juga buat teman-teman di Kabar Makassar bertahan, karena saya wajibkan untuk ikut uji kompetensi. Di sini ada teman-teman Aliansi Jurnalis Independen, ketuanya malah. Ada juga dari SMSI, AMSI juga Pak Ketua, terima kasih teman-teman. Ini asosiasi beberapa media yang hadir di sini, yang memberi support juga buat teman-teman anggota Kabar Makassar. Tak lupa juga saya sampaikan ada beberapa raihan yang telah dicapai Kabar Makassar. Ini sebuah apresiasi yang luar biasa, bukan untuk saya, bukan juga buat siapa mungkin Pak Upi atau buat teman-teman kru Kabar Makassar. Saya beruntung Kak Upi memberi kesempatan saya untuk berkarya di Kabar Makassar, untuk menjadi pemimpin, dan saya akan melahirkan teman-teman untuk menjadi pemimpin juga. Dan ini yang menjadi semangat saya, bukan untuk menjadi orang hebat, tetapi saya untuk mencari pemimpin-pemimpin baru di Kabar Makassar. Karena saya pikir ini bukan perkara mudah. Saya tahu rasanya menjadi Pak Upi di beberapa tahun yang lalu. Saya masuk di generasi kedua di Kabar Makassar, 2011 saya masuk gitu, dan itu krunya cuma berapa ya, 5 kalau tidak salah. Itu dari modal 750.000 kalau tidak salah. Kak Upi bangun itu di 2009. Oke. Kalau mengingat lalu saya kayak mau menangis. Jadi saya sampaikan kepada Bapak Ibu, di Februari 2018 lalu Kabar Makassar secara resmi menjadi media online yang telah terverifikasi administrasi dan faktual. Itu mungkin bisa lihat di layar. Dan 2 tahun berturut-turut Kabar Makassar mendapat kesempatan mengikuti Jakarta Editor Labs yang digelar Global Editor Network di Google 2016 dan 2017, 2 tahun kita ikut itu. Dan kemudian 3 orang kru Kabar Makassar terlibat dalam tim cek fakta yang terverifikasi Google sebagai trainer fact checker gitu. Jadi ada 3, kami diberi kesempatan orang Google untuk bisa melakukan fact checking. Itu untuk pemeriksa fakta pada saat debat kandidat presiden, wakil presiden 2019, dan juga pemilihan legislatif. Jadi kami bertiga itu tidak di Makassar sebenarnya, ada di Jakarta gitu. Dan kami juga mendapatkan penghargaan dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana Republik Indonesia sebagai media pendukung penanganan COVID-19 di tahun 2021 itu. Duta maskernya Pak Upi. Jadi mohon maaf kalau Pak Upi sering pakai masker karena dia duta masker.
Oke. Kemudian Dewan Pers juga memberikan penghargaan kepada Kabar Makassar sebagai media cyber terbaik di wilayah Indonesia bagian tengah tahun 2021. Ini di Jakarta dan langsung dijemput sama Pak Upi di sana. Dan ini luar biasa. Ini masih awal ini, belum puas sampai di sini, masih panjang perjalanan. Ya. Oke, dan terakhir juga Kabar Makassar mendapatkan program pendampingan dari Internews dan Asosiasi Media Cyber Indonesia untuk mengembangkan program kami di kanal YouTube-nya Cek Fakta TV. Gitu. Baik, Bapak Ibu sekalian, itulah kenapa Kabar Makassar tetap bertahan karena memiliki loyalitas dan juga semangat teman-teman yang berada dalam Kabar Makassar itu. Jadi kami laporkan juga terakhir ini kita saat ini masih bermarkas di Todopuli 10 gitu. Jadi saat ini juga kita memiliki ruang studio mini untuk program-program talk show-nya gitu. Jadi ada ruang talk show kita punya dan juga tiap hari kita ada talk show gitu. Ada beberapa bapak-bapak ini yang sudah ikut talk show gitu. Nanti next kita akan undang Bapak untuk tampil di studio mini kita. Ada program Cek Fakta TV, ada Top 3, ada talk show Kabar Makassar, ada UPI Show, ini di luar ya, kalau UPI sering talk show di luar, sampai di Papua biasanya itu talk show-nya UPI Show, dan berbagai kegiatan offer lain. Dan saya pikir itu yang saya bisa sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian. Saya minta maaf jika ada kekurangan yang pada malam hari ini yang tidak berkenan kepada Bapak Ibu. Dan saya pikir ini menjadi penyemangat saya karena Bapak Ibu sudah sudi hadir di ulang tahun Kabar Makassar yang ke-13. Untuk itu saya ucapkan terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Fritz Wongkar selaku Direktur Kabar Makassar. Baik, kita lanjut ke sambutan berikutnya. Sambutan dari CEO PT Kabar Group Indonesia Network, Bapak Upi Asmaradana. Kepada Bapak Upi dipersilakan. Pak Bupati gua suruh saya buka masker ya. Tapi tanggung ya 300 juta. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Yang saya hormati tentu saja yang saya sayangi istri saya. Karena ini istri saya berdiri Bu. Jadi Dr. Rabiul Satalia Ramadan, SPPD, KGH, Mars, itu harus lengkap karena mahal biayanya. Yang saya hormati Pak Kauki ini sebenarnya bukan mentor, sebenarnya guru ya. Jadi kemanapun Kauki berada, ya kita wajib mengikutinya. Jadi tapi sejauh ini belum ada salahnya, jadi alhamdulillah. Yang saya hormati Pak Rektor yang sudah memberi ruang untuk kami beracara di sini. Pak Bupati Goa, Pak Adnan. Pak Bupati Goa ini kalau selalu ketemu beliau, saya selalu berdiri, saya punya kenangan dengan. Jadi saya sebenarnya lebih dekat bapaknya daripada anaknya. Ya Pak Bupati. Yang saya hormati Pak Bupati Maros, Pak Idrisam. Jadi Pak Bupati Maros ini teman kos saya di Pondok Sahabat. jadi yang berhasil membuat beliau ditangkap itu ada di situ ceritanya. Yang saya hormati, karena kita harus sebut satu-satu ini, karena bahaya kalau kita sebut satu-satu. Karena yang hadir ini adalah keluarga sebenarnya. Pak Ombas, ya. Oke baik, nah, ini dari Oke baik ya Ombas, Bupati
Toraja Utara, Pak Kadis Infokom, Pak Amson, yang selalu menjadi kadis di mana saja berada. Ada Ibu Indah, perempuan tercantik di Sulawesi Selatan, bupatinya maksud saya. Ada Pak Kadis Tenaruana di Makassar, di Sulsel, Kadis Perpustakaan Kearsipan, Pak Hasan Sijaya. Ada Ibu Irma. Ibu Irma ini pengasuhnya Kabar Bugis. Jadi karena kantornya Kabar Bugis itu di Pinrang. Jadi mana Pak Direkturnya Kabar Bugis? Pak Rudi mana? Oh iya, ada Pak Rudi. Terima kasih sudah hadir. Pak Kausa, selamat datang Pak. Sudah datang di acara ini. Ada Ketua KPU dan anggota KPU. Nah ini Pak Uslimin ini, Pak Rektor. Terpilih sebagai anggota KPU Sulawesi Selatan itu atas rekomendasi Kabar Makassar. Itu juga harus dicatat. Gitu Pak Rektor ya. Dan kita mengawal sampai di Borobudur. Ada Pak Saluddin Arif, politisi yang maju dengan kemandiriannya. Dengan Kak Adi Ansar, calon Bupati Selayar. Ada Pak Dirut PDAM. Ini airnya harus mengalir ke Kabar Makassar ini Pak. Yang sempat tersendat ini beberapa bulan. Mudah-mudahan kehadiran beliau malam ini membawa hal-hal yang baik. Ada Pak Endong, anak wali kota Makassar di eranya yang cukup populer, Pak Tompo. Siapa lagi yang saya harus sebut ini? Ada Kasri Endang dan suaminya yang selalu mendampingi. Hebat juga ini Kasri. Direktur LBH Makassar. Oh ya, terima kasih. Sengaja fotonya kemarin, fotonya di flyer itu Direktur LBH Makassar yang paling di atas. Saya sampaikan ke beliau bahwa itu menandakan bahwa Kabar Makassar dan Kabar Group menempatkan supremasi sipil itu di atas para pejabat-pejabat ini. Kira-kira seperti itu. Ada Ketua KPID Sulawesi Selatan, Pak Asrul juga sebenarnya bagian dari Kabar Makassar dulu. Ada Pak Iwan Taruna, ada Dirut Perusda. Mana Pak Meser? Beliau ini sakit sebenarnya, tapi karena acara hari ini, karena ada kau jadi harus sehat. Terima kasih banyak sudah hadir bersama jajarannya. Tim pengacara Kabar Makassar, saya persilakan Anda berdiri. Jadi saat ini Kabar Makassar digugah 100 triliun oleh seseorang di Makassar, di Sulawesi Selatan, dan beliau pro bono membela Kabar Makassar. Jadi kita digugah 100 triliun Pak. Jadi saya bilang sama Pak Pris, kau harus bersyukur kau digugah 100 triliun, karena nilaimu 100 triliun. Gimana Pak? Banyak itu kan 100 triliun. Kita nggak mampu jual apapun, itu susah banget itu. Apa lagi yang belum saya sebut satu persatu? Ada Ketua AMSI Erwin Bahar, ada sahabat-sahabat budayawan, ada Kak Yudi yang menjadi juri independen Kabar Makassar Award tahun 2022. Kak Yudi, terima kasih banyak. Dan Pak Wilson dan semua kawan-kawan dari Apindo, dari Pak Safruddin Umar, terima kasih banyak juga sudah hadir. Jadi 13, Pak Sekda yang mewakili Pak Wali. Jadi tadi Pak Wali katanya tiba-tiba berangkat jam 4 sore ke Jakarta. Ada lagi yang sebelum saya sebut? Tidak apa-apa, karena kan kita punya acara. Jadi 13 tahun lalu saat
saya duduk di pesakitan itu saya sudah berpikir dan membaca bahwa indeks demokrasi Sulawesi Selatan saat itu 82,94%, itu 13 tahun yang lalu, dari seluruh provinsi di Indonesia. Di saat yang sama kita mengetahui bahwa masyarakat Indonesia dan dunia akan digempur oleh informasi yang bersumber dari internet. Dan tahun 2021-2022, 74,8% masyarakat Indonesia itu hidup dengan internet. 64,4% dari kehidupan internetnya itu menggunakan gadget. Dengan rata-rata mengkonsumsi informasi 3 jam 45 menit per hari. Itu menurut survei yang dilakukan oleh sebuah lembaga independen yang berbasis di Inggris. Artinya, apa yang kami lakukan di dalam rentang waktu 13 tahun itu adalah hanya bagian kecil dari upaya apa yang kami lakukan selama ini. Apa itu? Adalah memberikan informasi yang sehat bagi masyarakat di Sulawesi Selatan. Kabar Makassar yang kemudian bertransformasi menjadi sebuah bagian dari media yang dibangun dengan modal yang disebutkan tadi Pak Pris itu 750.000, itu pun Pak Adnan tadi bilang pinjaman. Iya betul, itu pinjaman. Jadi 750.000 dari almarhum Onigapa. Kami berkantor pertama itu di rumahnya Pak Idir. Yang meminjamkan yayasan itu Abraham Samad, mantan ketua KPR. Jadi Kabar Makassar itu memang didirikan, DNA-nya sebenarnya DNA perjuangan. Jadi memang DNA-nya perjuangan. Sehingga kemudian istri saya berkata, ini PT atau yayasan? Ya, seperti itu. Karena memang kita ini lahir dari sebuah perjuangan. Apa yang dikerjakan selama 13 tahun terakhir ini adalah bagian dari visi misi Kabar Group Indonesia Network, yaitu ingin menjadi sumber rujukan utama di setiap daerah di Indonesia. Saya laporkan bahwa Kabar Makassar itu sekarang punya 13 unit bisnis halal. Jadi, adakah unit bisnis tidak halal? Oleh sebab itu kita panjang umur dan sehat-sehat semua. Ketika COVID berlangsung kemarin, alhamdulillah kita tidak ada PHK di Kabar Group. Tepuk tangan dong. Dan saya jelaskan tadi ke Pak Bupati bahwa gajinya tepat waktu, Pak. Itu yang penting. Mana mau ada subsidi sedikit dari Ibu Komisaris. Jadi saat ini Kabar Makassar itu akan cita-cita besarnya di 2025 itu akan menjadi media rujukan Indonesia. Makanya kami sekarang mengembangkan 3 sentra utama. Kabar Makassar itu head office. Jadi waktu Kabar Jakarta saya beli di Jakarta, Kabar Jakarta dibeli 4 tahun lalu, bayar 3 kali ya. Sekaligus. Pak Menteri kan yang buka. Dia tanya saya, Upi, ini yang punya Kabar Makassar siapa? Bilang, izin Pak Menteri, saya. Oh, kok punya banyak duit ya? Dan tidak Pak Menteri. Ini saya bayar 3 kali ini barang. Jadi Kabar Jakarta dan Kabar Indonesia itu jadi head bisnisnya Kabar Indonesia. Jadi saya bolak-balik ke Jakarta, 2 minggu di Jakarta, 1 minggu di Makassar. Cuma karena ada istri selalu protes harus bolak-balik. Satu lagi itu di Jawa, karena Jawa adalah kunci. Kami sekarang buka cabang namanya Kabar Jawa. Kabar Jawa itu bermarkas di Semarang, di Jawa Tengah. Makanya hari ini hadir sahabat saya, Cak Luki dan istrinya. Cak Luki. Utusannya Ibu Kopipa. Jadi Cak Luki ini baru tiba dari Surabaya tadi siang untuk menghadiri acara malam hari ini. Jadi sekarang kami banyak kabar-kabar daerah. Jadi kalau bapak-bapak dan ibu-ibu bingung ingin mengklik kabar-kabar itu yang sekarang banyak diikuti oleh teman-teman yang lain, saya selalu bilang
Kalau ada orang yang mengcopy paste, mengikuti pola kita, bersyukur aja, nggak usah terlalu kita, karena menjadi inspirasi juga buat teman-teman. Dan sebagai kantor berita lokal, cita-citanya ini membangun negeri. Makanya temanya hari ini adalah kolaborasi membangun negeri. Bagaimana caranya? Dengan 3 prinsip yang saya sebut tadi, trilogi Kabar Group. Ini basis perjuangannya Kabar Group Indonesia. 1, diversity of content. Diversity of content itu maksudnya semua pemberitaan yang diberitakan oleh Kabar Group, Kabar Makassar, itu murni memperjuangkan nilai-nilai jurnalistik. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu tidak akan mendapatkan berita-berita berdarah-darah di Kabar Makassar. Tidak ada itu berita perselingkuhan, tidak ada juga itu berita inilah perempuan cantik milik Pemda Goa, itu tidak ada. Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada inilah penyebab runtuhnya dan tenggelamnya orang-orang di Bantimurung, itu tidak ada. Karena kita bukan nujum, ahli nujum, bukan tahayul. Jadi betul-betul kita memberitakan fakta. Dan satu yang khas dari diversity of content ini adalah Kabar Makassar memuat berita, kalau misalnya saya menuduh Ibu Irma korupsi, itu tidak akan muncul beritanya sampai kiamat kalau tidak ada konfirmasinya langsung dari yang bersangkutan di kesempatan pertama. Kan kalau berita media-media online itu kan hajar dulu, berita kedua baru konfirmasi. Di Kabar Makassar itu tidak ada. Makanya ketika terjadi anggota DPR Rahman Pina itu ngomong soal PT Vale, usir PT Vale, itu Ibu Herlin itu, Repel itu sampai 4 hari menunggu konfirmasi dari PT Vale, baru dimuat beritanya. Orang berkata, apa ini Kabar Makassar telat? Ya memang nggak apa-apa. Ini kan memang media dipegang untuk mau cepat, tapi kita ingin media ini lengkap. Karena media dan jurnalis itu satu, bukan hakim, bukan jaksa, bukan polisi. Media itu memberitakan secara berimbang dan memberikan kesempatan yang sama kepada semua pihak. Itu yang kita sebut cover both side. Jadi tidak ada berita-berita yang bombastis, clickbait. 10 ulang tahun yang ke-10, saya di depan Google, saya sampaikan begini. Mohon maaf ya, Kabar Makassar itu media online yang tidak mengakui pemeringkatan. Jadi kalau misalnya ada humas-humas di sini mengatakan, itu Kabar Makassar di ranking berapa Alexanya? Oh, ya kita nggak mengakui Alexa soalnya. Karena kita buat berita itu bukan untuk pemeringkatan. Pemeringkatan itu algoritmanya adalah clickbait. Clickbait itu algoritmanya adalah berita-berita bombastis. Judulnya bombastis, isinya berbeda. Kita berita judulnya sama persis apa yang terjadi di tubuh berita. Tapi ya itu kadang tidak dianggap berita Makassar itu tidak pernah viral, nggak masalah. Tetapi kalau Kabar Makassar mengkritik, waspada, karena itu serius. Iya, serius. Jadi karena semua berita yang dibuat Kabar Makassar itu dari dan untuk kepentingan publik. Tidak ada dari dan untuk kepentingan pemilik. Karena pemiliknya kan saya sama istriku. Nah begitu Pak Uke. Makanya ketika Kabar Makassar dulu hendak dibeli 15M, saya tanya teman-teman, jadi ini ceritanya Kabar Makassar sudah 4-5 kali mau dibeli. Saya sih mau, tapi saya tanya anak-anak, gimana? Ada investor, kok mau hidup mewah, punya mobil semua? Saya tanya, saya serahkan ya sama kalian. Saya kasih waktu 3 hari. 3 direktur yang Kabar Makassar yang terakhir, termasuk Pak Pris, jawabannya apa? Begini-begini saja Kak. Oh ya kau aja, karena kau yang berjuang. Cuman dia bilang Pak Aidir, kalau Pak Aidir Amin Daud, temannya Pak Uki, dia selalu bilang kalau saya bikin 1 cabang lagi, bilang kau bikin susah lagi orang. Jadi sampai sekarang, alhamdulillah Kabar Makassar dan Kabar Group itu masih dimiliki oleh PT KGI. Yang kedua, diversity pertama itu diversity of content. Yang kedua diversity of owner.
Kami sekarang membuka unit-unit baru di daerah-daerah, termasuk di Jawa, di Kalimantan, dan tahun ini kami akan masuk di Sumatera. Sehingga 2023 Kabar Group Indonesia yang modalnya 750.000 itu bisa menjadi sumber referensi di seluruh Indonesia. Jadi kalau Pak Ancuk kemarin kita digugat 100 triliun, kan baru digugat. Nah, kita hadapi saja ya. Di pursuit of owner. Maksudnya gini, media-media yang buka cabang di daerah atau membuka biro di daerah, itu salah satu tujuannya kan traffic sebenarnya. Kalau kami tidak. Kabar Makassar buka Kabar Bugis di Pinerang itu, Ibu Irma harus tahu bahwa Kabar Bugis itu memberitakan jalan yang rusak, memberitakan bagaimana bisu bahaya ini Pak Amsel, bisu itu ya gitulah, kita beritakan karena Kabar Bugis itu tujuannya sebenarnya adalah mengangkat harkat martabat orang-orang Bugis, yang pembacanya sekarang Kabar Bugis itu melampaui pembacanya Kabar Makassar. Iya, ternyata diaspora orang Bugis itu lebih banyak di luar negeri ketimbang pembaca Kabar Makassar. Jadi hati-hati, saya bilang sama Pak Kabar Makassar, saya bilang, hati-hati tuh, Pak Rudi itu sudah mulai itu. Gitu. Jadi kami itu kalau buka cabang, pemiliknya itu adalah orang lokal. Jadi kami buka Kabar Jawa, yang pemiliknya itu orang Jawa Tengah, bukan orang lain. Jadi dia bertugas untuk mengembangkan resource, menyuarakan kepentingan masyarakat Jawa. Pemiliknya. Jadi Kabar Makassar itu, Kabar Group itu pemiliknya adalah karyawannya. Bukan saya saja. Bagi 20%. Jadi kalau misalnya ada orang yang ingin berkontribusi, misalnya di Kabar Bugis, silakan aja. Tapi tidak boleh mayoritas. Itu karena itu akan mereduksi keindependensian dari sebuah media. Dan yang terakhir itu adalah diversity, voice of the voiceless. Jadi Kabar Makassar itu menyorakan orang-orang yang tidak mampu bersuara. Makanya kami berteman dengan LBH Makassar. Berteman dengan orang-orang yang dipenjara. Bapak-bapak dan ibu-ibu tahu, Kabar Makassar itu sekarang menjadi tempat pengaduan orang-orang yang diburu-buru aparat, diburu-buru pejabat. Makanya di Kabar Makassar itu ada juga namanya Komite Perlindungan Jurnalis dan Kebebasan Berekspresi. Kalau bapak dan ibu-ibu hari Kamis lewat di Monumen Mandala itu ada aksi Kamisan. Itu pelakunya itu anak Kabar Makassar. Jadi liputan dan sekali-sekali demo-demo tidak apa-apa. Jadi kami bukan saja menjaga jurnalisme, tapi menginisiasi peradaban dan menjaga nilai-nilai kemanusiaan. Kabar Makassar bukan sekedar memberitakan, tapi juga menginisiasi peradaban. Contoh yang paling konkret adalah bersama Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, 3 tahun terakhir kami menyelenggarakan namanya Festival Aksara Lontara. Begitu Pak Kadis ya? Aksara Lontara ini diprediksi akan hilang dari bumi Sulawesi Selatan 50 tahun yang akan datang jika tidak dilestarikan. Karena orang-orang Makassar lebih suka bicara lu gue gitu. Ketimbang inak keminne kapang. Makanya saya panggil Alifi. Alifi penyanyi dari mana Alifi? Sudah pulang ya? Jadi 3 tahun terakhir. Dan satu karya terbesarnya adalah atas berkat rahmat Tuhan yang Maha Kuasa melalui Komisi E DPRD Sulawesi Selatan, Aksara Lontara akan menjadi perda. Itu karya hebat, saya bilang karena Kabar Makassar. Karena teman-teman sudah menghasilkan sebuah regulasi yang memaksa orang
anak-anak kita, cucu-cucu kita nanti itu, dia tidak apa ini sulap apakah itu main gitu. Jadi kami menjadi bagian dari upaya menjaga peradaban. Dan saya berdoa dan saya berharap kita semua diberi umur panjang, diberi semangat, dan tentu saya berharap diberi dukungan. Tentu saja acara ini saja tentu tidak akan terjadi tanpa dukungan Pak Rektor. Tentu saja. Pak Rektor bilang kemarin waktu kita datang, 10 juta ini Pi. 10 juta ini. Dalam hati saya bilang, cocok itu Pak Rektor, kan 10 juta daripada 10 miliar. Kira-kira begitu. Pak Rektor memberi kami tempat itu memperjuangkan nilai-nilai. Memperjuangkan nilai-nilai peradaban. Oleh sebab itu saya selalu percaya bahwa jika kita berpikir, bertindak untuk kemajuan bangsa, bukan untuk kemajuan kita sendiri, insya Allah Tuhan akan menjaga kita. Masa orang korupsi saja bisa korupsi? Kita ini orang yang berjuang masa tidak diberikan kesempatan untuk hidup. Dan saya selalu percaya dan selalu yakin bahwa 2025 Kabar Indonesia akan hadir di semua wilayah di Indonesia. Tapi dukung Kak, jangan hanya tepuk tangan. Apakah itu mai Pak Dirut PDAM, Pak Pris, kau datang ke kantor ke sana? Oh iya, itu yang penting itu. Gak ada Pak Dirut, aman, aman. Pak Pris. Dan yang terakhir, Bapak-bapak dan Ibu-ibu, Kabar Makassar Award itu adalah bentuk persembahan kami sebenarnya buat orang-orang Sulawesi Selatan. Karena ada tradisi di Sulawesi Selatan yang selalu saya protes dan selalu kita diketawai orang. Tradisinya itu agak aneh dan unik menurut saya, yang itu perlu kita lawan. Orang-orang Sulawesi Selatan itu senang lihat orang susah, susah lihat orang senang. Kira-kira begitu ya. Jadi kalau orang senang, dia susah. Kalau orang susah, dia senang. Makanya diadakanlah yang namanya Kabar Makassar Award. Kabar Makassar Award sebenarnya ini memberikan semacam upaya pemberian apresiasi kepada tokoh-tokoh Sulawesi Selatan selama 1 tahun terakhir di dalam membangun komunitasnya dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Jadi kalau misalnya ada penerima Kabar Makassar Award kemudian dikritik, ya tidak apa-apa. Ya namanya juga penghargaan. Itu apresiasi. Dan 13 tahun perjalanan pada malam hari ini, masa depan Indonesia dan dunia itu ada di data dan informasi yang akuntabel. Data dan informasi yang dieksplorasi dalam berita akan menjadi sumber daya alam yang paling berharga. Jadi saya kasih tahu buat bapak-bapak dan ibu-ibu, mungkin Prof lebih paham dari saya begini. Dulu sumber daya alam, dulu resource yang paling ditakuti, yang paling dibutuhkan itu adalah sumber daya alam. Sekarang data. Jadi semua aspek-aspek kehidupan kita itu di data. Jadi kalau ingin menguasai Sulawesi Selatan, kuasai informasinya, kuasai datanya. Karena di data itu semua kebijakan bisa kita kerjakan. Selamat berulang tahun buat Kabar Makassar. Terima kasih buat kehadiran tak buat semua, dan mudah-mudahan apa yang kita kerjakan membawa manfaat bagi kita semua. Terus bergerak, terus bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk Bapak Upi Asmaradana. Terima kasih atas sambutan yang luar biasa. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke acara puncak. Acara yang paling ditunggu-tunggu pada malam hari ini, yaitu pembacaan penerima Kabar Makassar Award 2022. Saya persilakan kepada Dewan Juri, Ibu Herlin Sadid, selaku juri dari Kabar Makassar, dan Bapak Yudhistira Sukatanya, selaku juri independen. Kepada Bapak dan Ibu dipersilahkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat malam. Bapak Ibu tamu undangan, kami perwakilan panel juri Kabar Makassar Award tahun 2022. Saya Herlin Sadid, perwakilan panel juri internal Kabar Makassar bersama saya Yudhistira Sukatanya, juri independen. Bapak Ibu tamu undangan yang kami hormati, Kabar Makassar Award merupakan penghargaan tahunan yang diberikan setiap perayaan hari ulang tahun Kabar Makassar. Kabar Makassar Award ke-13 tahun 2022 ini diberikan sebagai bentuk apresiasi kepada lembaga, tokoh-tokoh dan pemerintah yang dalam setahun terakhir telah memberi kontribusi nyata bagi masyarakat. Selain memberi apresiasi, Kabar Makassar Award tahun 2022 juga ingin memberi penghargaan bahwa kami akan mengumumkan peraih penghargaan Kabar Makassar Award tahun 2022. Tapi sebelum itu, kami akan memberi penghargaan khusus. Penghargaan khusus pertama diberikan kepada atas kontribusinya dalam mengawal kasus media cyber di Sulawesi Selatan, kepada Bapak Syamsul Asri SHMH, Bapak Dr. Muhammad Aljebara Al-Ihsan Rauf SHMH, Bapak Muhammad Fahrudin SHMH, Bapak Armil Ferdiansyah SHMH, dimohon mengambil tempat di panggung acara. Dimohon juga kesediaannya Direktur Kabar Makassar, Bapak Fritz P. Wongkar untuk memberikan penghargaan. Baik, terima kasih Bapak, dipersilahkan kembali ke tempat. Dimohon Bapak Fritz untuk tetap berada di tempat. Penghargaan khusus kedua diberikan kepada sebagai bentuk tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan di Sulawesi Selatan. Kepada Ketua Forum CSR Sulawesi Selatan, Bapak Latunreng atau yang mewakili, dimohon kesediaannya untuk naik ke panggung. Terima kasih Bapak, dipersilakan kembali ke tempat. Penghargaan khusus selanjutnya diberikan kepada Syamsuddin Umar, dipersilahkan maju ke depan. Ya, mantan pelatih PSM.
Terima kasih Bapak, dipersilakan kembali ke tempat. Pak Direktur Kabar Makassar, silakan. Itulah tadi penyerahan penghargaan khusus Kabar Makassar Award tahun 2022. Selanjutnya kami akan mengumumkan peraih penghargaan Kabar Makassar Award tahun 2022. Baik Bapak Ibu, inilah kategori Kabar Makassar Award tahun 2022. Penerima penghargaan Hari Ulang Tahun Kabar Makassar.com ke-13 untuk kategori Kepala Daerah Inovatif diberikan kepada Insinyur Haji Muhammad Ramdan Pomanto. Sekretaris Daerah Kota Makassar Bapak Muhammad Ansar. Dimohon kesediaan CEO Kabar Group Indonesia Bapak Upi Asmaradana untuk menyerahkan penghargaan. Bapak Ramdan Pomanto telah menghadirkan inovasi berbasis digital dari program Metaverse. Baik, Bapak dipersilahkan menyampaikan speech-nya, Pak. 1 menit. Satu menit ya, Pak. Bapak Upi dimohon untuk tetap tinggal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Yang pertama, saya laporkan bahwa sedianya Bapak Wali Kota akan hadir langsung. Tadi Pak Upi juga sudah menelpon. Pak Wali menjelang sore hari berangkat ke Jakarta karena bertepatan dengan kegiatan kita yang pada malam hari ini yang tidak kalah pentingnya, tapi sudah terjadwal lebih awal. Oleh karena itu saya mewakili Bapak Wali Kota. Saya mewakili Bapak Wali Kota mengucapkan terima kasih atas penghargaan yang diberikan oleh Kabar Makassar.com bertepatan dengan hari ulang tahun yang ke-13 di tempat yang luar biasa ini. Terima kasih Pak Rektor juga ya. Jadi tuan rumah ada 2, Pak Rektor dan Kabar Makassar ya. Semoga di ulang tahun ini ke depan bisa lebih berbuat yang lebih positif. Tadi uraiannya bahwa Kabar Makassar ini beritanya tidak begitu heboh, tapi justru memberikan pendidikan ya, pendidikan berita-berita yang bermutu kepada khususnya masyarakat di Sulawesi Selatan. Demikian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak, dipersilakan kembali ke tempat. Selanjutnya,
penerima penghargaan Hari Ulang Tahun Kabar Makassar.com ke-13 untuk kategori Tokoh Pendidikan diberikan kepada Bapak Rektor UNN Profesor Dr. Insinyur Haji Hussein Syam dipersilakan mengambil tempat di panggung acara. Bapak Hussein Syam adalah tokoh penggerak program Merdeka Belajar Kampus Merdeka Sulawesi Selatan. Selama 1 menit ya Pak. Baik, makasih Bapak dan Ibu yang sama saya hormati. Saya kira ini bukan karena tokoh pendidik, tokoh penginspirasi dalam bidang pendidikan, tetapi karena tuan rumah. Itu harus saya kira itu. Jadi tapi dua digabungkan menjadi satu, lalu dapatlah dua tadi, ada piagamnya, ada piagamnya dan ada pelakatnya, karena dua hal tadi sebagai tuan rumah dan sebagai bagian dari selalu menginspirasi kemajuan pendidikan di Sulawesi Selatan. Saya kira itu. Selamat kepada Kabar Makassar, Pak Upi dan semua. Sukses selalu dan selalu terdepan dalam pemberitaan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Dipersilakan kembali ke tempat. Penerima penghargaan Hari Ulang Tahun Kabar Makassar.com ke-13 untuk kategori Tokoh Budaya diberikan kepada Silakan mengambil tempat. Bapak Edward Anwar ini penulis ensiklopedi kebudayaan Luwu, 2 jilid yang tebal-tebal. Juga penulis novel histografi perempuan Luwu, Opu Den Risaju. Dipersilakan Bapak menyampaikan speech-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini saya merasa sesungguhnya tidak begitu layak untuk berada di tempat ini, karena sangat banyak budayawan yang senior yang ada di kota di Sulawesi Selatan, khususnya di Makassar ini. Tetapi Pak Upi memberikan kepercayaan itu, dan saya sebagai tokoh sebagai pemuda lah. Kalau kategori UNESCO kan masih pemuda sampai 60 tahun ya. Iya. Sangat memang saya banyak konsen menulis buku-buku sejarah budaya. Sekarang sudah 30 lebih buku itu. Dan ini saya sekarang banyak menulis khusus untuk sejarah pemerintahan. Ini selayar sementara saya buat Pindrang. Itu terkhusus mengambil data-data sumber-sumber dari Belanda, karena sumber ini sangat jarang dipakai oleh kita, padahal menurut saya itu banyak kejujuran yang ada di dalam sumber-sumber itu, sehingga itu menurut saya yang harus menjadi perhatian sekarang, karena sumber-sumber ini sekarang sudah terbuka, tidak seperti dulu lagi ya, tertutup sehingga yang menguasai hanya orang-orang barat saja. Barangkali begitu dari saya. Saya mengucapkan terima kasih kepada Kabar Makassar, semoga di usia 13 tahun ini semakin berkembang, dan apa yang kita pikirkan, apa yang kita mimpikan ke depan
bisa terwujud dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak, dipersilakan kembali ke tempat. Berikut penerima penghargaan Hari Ulang Tahun Kabar Makassar.com ke-13 untuk kategori penggerak ekonomi dan UMKM diberikan kepada Iman Karana. Kepada Bapak Kausa Iman Karana atau yang mewakili, dipersilakan mengambil tempat. Dipersilakan Bapak menyampaikan speech-nya. Bapak Ibu yang terhormat, syukur alhamdulillah, izinkan kami mewakili Pak Kausa Iman Karana karena hari ini kebetulan sedang menghadiri rapat Dewan Gubernur. Kebetulan juga untuk ada beberapa kegiatan yang nantinya akan terus menggerakkan perekonomian dan UMKM di Sulawesi Selatan. Tentunya sekali lagi beliau menambahkan bahwa penghargaan ini ataupun yang upaya kita lakukan tentunya tidak bisa lepas dari kerjasama dari semua pihak, terutama dari pemerintah daerah, termasuk dari media massa. Sekali lagi terima kasih kepada Kabar Makassar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan telah mendorong pemulihan ekonomi Sulawesi Selatan melalui program pembinaan UMKM. Selanjutnya, penerima penghargaan Hari Ulang Tahun Kabar Makassar.com ke-13 untuk kategori Tokoh Inspiratif Muda Sulawesi Selatan diberikan kepada Azizah Irma Wahyudiati Irwan. Kepada Ibu Azizah Irma Wahyudiati Irwan, perempuan muda asal Pinrang yang mengawali karir politik di usia yang sangat belia. dipersilakan Ibu menyampaikan speech-nya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada kita semua Bapak Ibu yang terhormat, tentunya saya sangat mengapresiasi kepada Kabar Makassar karena telah memberikan penghargaan menjadi tokoh inspirasi muda Sulawesi Selatan. Alhamdulillah masih dianggap muda dan tentunya saya berharap masih dianggap muda. Kalau tadi kakaknya Kak Idam, UNESCO 60, kalau saya menurut pemuda memang saya masih muda.
Mudah-mudahan dengan adanya penghargaan ini, kerja-kerja saya berikutnya bisa terus membuktikan bahwa anak muda bisa tonji. Dan tentunya terima kasih juga buat Kabar Makassar, mudah-mudahan di umur yang ke-13 ini semakin memberi ruang kepada pemuda-pemuda yang ada di Sulawesi Selatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu, dipersilakan kembali ke tempat. Selanjutnya, penerima penghargaan Hari Ulang Tahun kabarmakassar.com ke-13 untuk kategori Tokoh Olahraga Sulawesi Selatan diberikan kepada Kepada Bapak Yasir Mahmud, dipersilakan mengambil tempat di panggung acara. Bapak Yasir Mahmud ini adalah Ketua KONI Sulawesi Selatan yang bersungguh-sungguh mendorong pembinaan atlet-atlet muda Sulawesi Selatan. Dipersilakan Bapak menyampaikan speech-nya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih buat Kabar Makassar. Selamat ulang tahun yang ke-13. Untuk Kabar Makassar tetap memberikan kabar baik, berita-berita baik untuk masyarakat Kota Makassar, khususnya Sulawesi Selatan. Sekali lagi selamat ulang tahun. Sungguh luar biasa, saya mengucapkan terima kasih atas penghargaan yang diberikan di malam hari ini. Penghargaan ini saya persembahkan untuk masyarakat Sulawesi Selatan, pencinta olahraga, khususnya pengurus KONI Provinsi Sulawesi Selatan. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak, dipersilakan kembali ke tempat. Selanjutnya, penerima penghargaan Hari Ulang Tahun kabarmakassar.com ke-13 untuk kategori Tokoh Perempuan Sulawesi Selatan diberikan kepada Haja Indah Putri Indriani, Bupati Luwu Utara. Kepada Ibu Indah Putri Indriani, dipersilakan mengambil tempat di panggung acara, Ibu. Ibu Indah ini Bupati perempuan pertama di Sulawesi Selatan yang melaksanakan digitalisasi dalam layanan inovasi identitas kependudukan. Dipersilakan Ibu menyampaikan speech-nya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama kami ingin mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-13 untuk Kabar Makassar. Jadi sebenarnya kehadiran kita hari ini untuk memeriahkan ulang tahun Kabar Makassar, tapi dapat bonus. Ya, dan cukup banyak pada malam hari ini yang dapat bonus. Kak Upi
kalau saya tidak salah ini adalah penghargaan kedua yang Kabar Makassar berikan kepada kami. Saya katakan bukan saya, ya, kami, karena pencapaian yang didapatkan itu adalah hasil kolaborasi banyak pihak. Ya, sebagaimana kita ketahui bahwa spektrum pemerintahan itu luas sekali dan tidak dapat dikerjakan sendiri. Salah satunya butuh kerjasama dengan media massa. Tadi Pak Bupati Goa, Pak Sam bercerita tentang teori bebek, gitu ya. Jadi Kabar Makassar poinnya tadi ada di Fritz dan KUPI, gitu ya. Jadi Kabar Makassar itu seperti bebek, gitu ya. Kelihatannya di atas sungai indah gitu, cantik sekali dilihat kalau bergerak berenang. Tapi tidak banyak yang tahu kalau didirikan dengan modal utang Rp750.000. Gitu. Jadi kakinya bergerak di lapangan, ya, di bawah air. Nah kemudian katanya sudah berubah jadi teori elang, gitu ya. Targetnya udah besar, mau matok, ya, tahun ini atau tahun depan paling lambat. Tadi saya dengar Sumatera sudah akan berdiri sendiri, gitu. Jadi targetnya udah makin besar. Tapi dalam teori elang juga, ya, sering saya katakan semua kita ini harus terbang seperti elang. Tidak usah ganggu gagak-gagak yang menggigit-gigit kita itu. Karena elang itu batas ketinggian terbangnya lebih tinggi daripada gagak. Kalau kita terbang terus seperti elang, ya, gagak yang mengganggu itu karena dia punya batas terbang yang terbatas akan jatuh dengan sendirinya. Oleh karena itu sekali lagi selamat untuk Kabar Makassar yang terus bertahan sampai hari ini di tengah pertarungan dunia media massa yang luar biasa. Salam lagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu, dipersilakan kembali ke tempat. Penerima penghargaan Hari Ulang Tahun kabarmakassar.com ke-13 untuk kategori Tokoh Politik Sulawesi Selatan diberikan kepada Kepada Bapak Haji Saharudin Al-Rif dipersilakan mengambil tempat di panggung acara. Bapak Haji Saharudin Al-Rif SPE MM adalah politisi inspiratif dengan politik kemanusiaan sosial aksi bedah rumah. Dipersilakan Bapak menyampaikan speech-nya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, selamat milad ke-13 Kabar Makassar. Sungguh luar biasa pidatonya Kakak Upi tadi. Semoga segera terwujud Kabar Makassar menjadi kabar Indonesia. Ya, kita kemudian terima kasih, tidak nyangka rasanya dapat seperti itu tadi. Tapi ya sebagai kita biasa sebagai aktivis yang bekerja ikhlas, ya masuk ke dunia politik bekerja ikhlas dan membangun jaringan partai. Alhamdulillah, walaupun sekarang belum nomor 1 di Sulawesi Selatan, tapi kami berniat menjadikan nomor 1 di Sulawesi Selatan nanti. Terima kasih sebagai politisi KKUP, sebagai politisi yang selalu tidak pernah saya merasa jadi politisi. Karena selalu saya mengaku saya ini petani, tapi saya petani. Tapi punya pekerjaan sampingan sebagai sekretaris Nasdem dan wakil ketua DPRD Sulawesi Selatan. Nah, semoga ini menjadi motivasi bagi saya dan bisa mengikuti jejaknya bapak-bapak yang paling top ini, Lutra Goa dan Maros dan Toraja, ya kan? Bisa mengikuti jejaknya. Ya,
Kan? Kata orang, kalau bergaul sama si A, ya ada dua kemungkinan. Bisa jadi supir bus atau bisa jadi supir PT-PT. Ya kan? Kalau bergaul dengan para bupati dan rektor ada dua kemungkinan. Bisa jadi rektor, bisa juga jadi bupati. Ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Bapak Haji Saharudin Alrif memang politisi inspiratif. Selanjutnya, penerima penghargaan Hari Ulang Tahun Kabar Makassar.com ke-13 untuk kategori tokoh Sulawesi Selatan yang berpengaruh di tingkat nasional diberikan kepada atau yang mewakili dipersilakan mengambil tempat. Peran Andi Amran Sulaiman Foundation selalu fokus pada kegiatan sosial untuk masyarakat. Dipersilakan Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat malam Bapak-Bapak Ibu-Ibu yang saya hormati. Malam ini saya hadir sebagai sahabat Pak Andi Amran Sulaiman. Saya mewakili beliau karena sampai hari ini masih berada di Jakarta. Karena kalau masih ada di Makassar berarti bukan tokoh yang berpengaruh begitu di nasional. Jadi dia masih ada di Jakarta, mungkin 1-2 hari baru balik. Pertama-tama saya mengucapkan selamat ulang tahun Kabar Makassar yang ke-13 dan buat Upi dan Fritz dan teman-teman yang lain. Satu kenangan saya yang paling saya ingat selalu bahwa Upi ini adik saya yang cukup bandel dari banyak adik-adik di bidang jurnalistik. Sudah beberapa kali dalam 13 tahun itu menelpon saya, kadang-kadang setahun atau 6 bulan. Saya pikir yang dia akan telepon saya sudah berpindah, bukan lagi di media. Tetapi setiap menelpon masih mengurus media. Saya bilang Upi ini betul-betul konsisten dengan jurnalistik. Tidak cukup banyak teman-teman adik-adik saya yang tetap konsisten di bidang media. Banyak yang sudah menjadi ikut berpolitisi, ikut menjadi ketua ini, ketua itu, dan lain-lain. Tapi Upi ini masih tetap bertahan. Dan dia bisa bertahan karena dia tidak silau dengan kemewahan. Kita tahu bahwa media saat ini sangat menyedihkan kalau saya bisa bilang, termasuk media mainstream. Jawa Pos, Kompas, Tempo, semua sama nasibnya saat ini. Berada di ufuk yang sudah mau terbenam. Itulah anggapan kita selama ini terhadap media. Tetapi Upi masih tetap bertahan di situ. Inilah yang membuat saya bangga kepada Upi dan teman-teman di Kabar Makassar. Dan alhamdulillah ternyata apa yang dia yakini itu sudah mulai menampakkan titik terang. 3 bulan terakhir media mainstream sudah mendapatkan iklan kembali yang cukup baik. Jadi kita berharap kalau matahari sudah pasti terbenam dan akan hilang, mudah-mudahan media mainstream, kenapa dia menjadi media mainstream? Karena dia tetap dipercaya, bukan media sosial yang kadang-kadang hoax. Media mainstream seperti yang dikatakan Upi tadi hanya memberitakan fakta dan kebenaran. Mereka membuat fact finding. Jadi untuk itu nanti tidak seperti matahari dan dia akan kembali lagi terbit ke atas. Mudah-mudahan kita berharap bahwa media
yang betul-betul menjaga marwahnya sebagai pilar keempat dari demokrasi bisa kembali berkibar, dan tentu dukungan dari kita semua untuk bisa membuat media ini bisa berkembang terus, media yang baik. Saya kira saya lebih dari 1 menit, karena kalau bicara media saya bisa bicara panjang juga, tapi saya kira malam ini cukup karena saya mewakili Pak Andi Amran dan beliau mengucapkan terima kasih atas penghargaan ini dan salam buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak, dipersilakan kembali ke tempat. Penerima penghargaan Hari Ulang Tahun Kabar Makassar.com ke-13 untuk kategori Daerah Penggerak Pariwisata diberikan kepada Maros. Kepada Bapak Haidir Syam dipersilakan mengambil tempat di panggung acara. Bapak Haidir Syam ini telah membangun sistem kerjasama BUMDes dan pengelola ekowisata untuk Kars Rambang-Rambang. Ada. Tapi rezeki tidak akan tertukar. Baik Bapak, dipersilahkan mengambil tempat untuk menyampaikan speech-nya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati dan kita banggakan semua para tokoh Sulawesi Selatan yang alhamdulillah hadir pada malam hari ini, semuanya tokoh yang hadir di sini. Dan yang pertama saya ucapkan selamat milad pada Kabar Makassar yang ke-13 tahun, dan insya Allah tadi impiannya Kaupi dan rekan-rekan Kabar Makassar, Kabar Indonesia, kita doakan semoga insya Allah akan terwujud semuanya. Jadi kalau kenangan sama Kaupi, terus terang waktu pertama kali saya mahasiswa baru di kampus, saya pertama kali ya ditangkap ya karena berada di tempat kosnya. Waktu itu ada keributan antara ya teman-teman di tempat kosan dengan Poltek. Waktu itu ada perang. Ya saya ditangkap karena di kamarnya Kaupi, tapi Kaupi pergi di lantai 2. Di kamar perempuan dia sembunyi, jadi dia saya bersama teman-teman yang lain karena ya tidur-tidur di kamarnya ditangkap kita. Aduh. Tapi alhamdulillah yang loloskan pertama juga Kaupi yang bereskan kami untuk ya dilepas ya, alhamdulillah. Ya, pada malam hari ini sama dengan yang lainnya bahwa kita bahagia, kita gembira hadir di tempat ini bersama Kabar Makassar merayakan miladnya, dan saya ya sekaligus mendapatkan penghargaan bukan buat saya tetapi buat kita semua. Dan malam hari ini saya juga memohon doa kepada seluruh tokoh-tokoh di Sulawesi Selatan ini, doakan insya Allah tanggal 4 September 4 hari ke depan, 5 hari ke depan rapat di Thailand, UNESCO akan mudah-mudahan bisa menetapkan kawasan Geopark Maros Pangkep menjadi kawasan dunia. Dan ini adalah kawasan kita semua. Dan juga buat teman-teman media, terutama Kabar Makassar, saya pernah bicara sama Kaupi, bantu kami, dorong kami untuk menjaga peradaban dunia, karena di Kabupaten Maros ditemukan lukisan tertua 45.000 tahun yang lalu, yang mengalahkan lukisan tertua di dunia 15.000 tahun yang lalu Spanyol punya.
Kemudian di Maros juga ditemukan DNA tertua 7.000 tahun yang lalu. Dan temuan ini temuan-temuan ilmiah yang harus kita kabarkan ke seluruh Indonesia dan dunia bahwa ternyata Indonesia, Sulawesi Selatan, kita ini adalah awal peradaban juga untuk kemajuan manusia. Dan ini menjadi sejarah yang harus kita kabarkan. Jangan sampai tidak dikabarkan oleh teman-teman media, akhirnya kita kalah ya mengabarkan kepada dunia bahwa Indonesia juga adalah tempat peradaban dunia. Terima kasih semua dan selamat milad buat Kabar Makassar. Salam pada salama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Haidir Syam. Bapak Haidir Syam telah membangun sistem kerjasama BUMDes dan pengelola ekowisata untuk Kars Ramang-Ramang. Ya, tenang Bapak. Kabar Makassar bakal terus mendukung pengelolaan ekowisata Kars Ramang-Ramang. Ya, tamu undangan yang kami hormati, tenang kami masih punya 5 kategori lagi. Penerima penghargaan Hari Ulang Tahun Kabar Makassar.com ke-13 untuk kategori lembaga dan badan usaha inovatif diberikan kepada Bapak Beni Iskandar, Direktur Utama PDAM Kota Makassar. Kepada Bapak Beni dipersilakan mengambil tempat. Bapak Beni ini sudah sukses pada penciptaan program Onde Onde atau One Day Service, bayar langsung pasang. Dipersilakan Bapak menyampaikan speech-nya. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu tamu undangan yang terhormat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Kabar Makassar.com, terima kasih. Penghargaan ini untuk kita, bukan saya. Karena di PDAM Kota Makassar ada tagline yang kita PDAM, PDAM kita. Alhamdulillah, karena di Perda Pendirian PDAM Kota Makassar adalah PDAM memberikan pelayanan air bersih kepada masyarakat. Karena itu hari ini PDAM Makassar sudah lebih mengedepankan sisi pelayanan kepada masyarakat dari jajaran direksi sampai seluruh staf senantiasa menjadi pelayan dan membuat inovasi-inovasi kemudahan untuk masyarakat Kota Makassar. Sekali lagi terima kasih Kakak Upi, PDAM Makassar selaku pelayan akan memberikan pelayanan terbaik khususnya kepada kabarmakassar.com. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Insya Allah airnya akan mengalir ke Todok Puli. Baik Ibu dan Bapak yang kami hormati, penerima penghargaan Hari Ulang Tahun Kabar Makassar.com ke-13 untuk kategori Daerah Pengembang Wisata Desa diberikan kepada Kabupaten Toraja Utara, Bapak Yohanis Basang SEMSI. Kepada Bapak Yohanis Basang dipersilakan mengambil tempat di panggung acara. Bapak Bupati ini telah mengembangkan objek desa wisata Lolai, Negeri di Awan.
Dipersilakan Bapak menyampaikan speech-nya 1 menit ya Pak. Terima kasih. Sebenarnya dari tadi saya mau tunggu duluan. Terima kasih Kabar Makassar yang sudah memberi penghargaan kepada Toraja Utara. Terima kasih, sukses untuk Kabar Makassar, dan sekaligus saya izin pamit duluan karena besok jam 8 ada acara. Ditunggu semua di Toraja Utara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Hati-hati di jalan, Selamat jalan Pak Yohanes. Mudah-mudahan tiba dengan selamat di tempat. Mau nonton bola barangkali. Baik, penerima penghargaan Hari Ulang Tahun Kabar Makassar.com ke-13 untuk kategori NGO, LSM dan tokoh aktivis Sulawesi Selatan diberikan kepada Muhammad Haidir, kepada Bapak Muhammad Haidir dipersilakan mengambil tempat di panggung acara. Makassar aktif dalam memperjuangkan hak-hak petani, utamanya di Enrekang, yang tanahnya diambil dan dikelola oleh salah satu perusahaan. Dipersilakan Bapak menyampaikan speech-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, Kak Upi, penghargaan ini saya persembahkan untuk para pejuang HAM di seluruh dunia yang telah bersusah payah memperjuangkan HAM, khususnya juga kepada teman-teman LBH Makassar. Tentu saja saya sendiri, bukan saya ya, ini LBH Makassar yang bukan saya sendiri di sana, ada teman-teman yang ikut berjuang bersama-sama di dalam rangka memperjuangkan hak asasi manusia. Kak Opi tadi sampaikan bahwa ini dalam rangka membuat tinggi kebebasan sipil. Yang mau saya sampaikan juga bahwa syarat dari supremasi sipil adalah kebebasan sipil dalam memperjuangkan hak untuk berbicara dan berpendapat. Dan syarat untuk berbicara dan berpendapat sebenarnya adalah ada pada media massa. Tidak akan ada satu kebebasan yang baik tanpa ada kebebasan pers. Untuk itu Kabar Makassar adalah salah satu bentuk hak, itu salah satu bentuk hak, pemenuhan hak masyarakat atas informasi. Untuk itu saya ingin mengucapkan kepada Kabar Makassar selamat ulang tahun. Ini adalah semoga ini adalah sebuah pertanda kebebasan pers kita hari ini, bahwa sebenarnya beberapa bulan ini sebenarnya itu Dewan Pers sudah merilis tentang indeks kebebasan pers, dan di Sulawesi Selatan menempati urutan ke-25 dari 34 provinsi. Mungkin itu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Selanjutnya, penerima penghargaan Hari Ulang Tahun Kabar Makassar.com ke-13 untuk kategori penghargaan khusus
untuk mitra terbaik Kabar Group Indonesia diberikan kepada Bapak Adnan Purita Ihsan dipersilakan mengambil tempat di panggung acara. Bapak Adnan adalah kepala daerah yang sadar media digital dan mengajak milenial di Goa untuk melek literasi digital. Dipersilakan Bapak untuk menyampaikan speech-nya. 1 menit Pak. 1 menit ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, tau-tau asaribatan tu malah beriku ngasihan ya kehadirin. Saya menyampaikan selamat ulang tahun kepada Kabar Makassar yang ke-13. Tentu penghargaan yang saya diberikan ini merupakan sebuah kolaborasi yang baik antara pemerintah Kabupaten Goa dengan seluruh stakeholder yang ada termasuk Kabar Makassar, sehingga insya Allah kedepannya Kabar Makassar, pemerintah Kabupaten Goa dan saya semakin sukses lagi di masa yang akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih Bapak. Kita tiba pada penerima penghargaan Hari Ulang Tahun kabarmakassar.com ke-13 untuk yang terakhir ini. Untuk kategori Lembaga Inovatif Pemerintah diberikan kepada Bapak Muhammad Hasan Sijaya dipersilakan. Tena Ruanna. Bapak Hasan Sijaya telah melaksanakan layanan perpustakaan berbasis digital, e-Sulsel, serta sistem tata kelola kearsipan terbaik. Dipersilakan Bapak untuk menyampaikan speech-nya. 1 menit Pak. Insyaallah 1 menit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang pertama, saya mengucapkan happy birthday kepada kabarmakassar.com ya. Bung Upik, Bung Fritz bersama teman-teman. Yang kedua, saya mengucapkan terima kasih banyak atas penghargaan yang diberikan kepada kami. 4 tahun tidak terasa di dalam memajukan gerakan literasi kita yang ada di Sulawesi Selatan. Insya Allah penghargaan ini saya akan berikan, sampaikan baik melalui media kepada 1678 pegiat literasi kita yang ada di 24 kabupaten kota. Terima kasih. Selamat. Wassalam. Bapak Hasan dipersilakan Pak, mohon untuk tetap di panggung. Kami juga memohon untuk kesediaan seluruh penerima penghargaan Kabar Makassar Award untuk bergabung di depan untuk foto bersama. Dokumentasi dipersilakan mengambil tempat. Bapak Idwar Anwar, Bapak Kausa Iman Karana atau yang mewakili, Ibu Asisa Irma Wahyudiati Irwan, Bapak Yasir Mahmud Ketua KONI, Ibu Indah Putri Indriani silakan, Bapak Saharudin Alrif, sudah hadir semua. Bapak Beni Iskandar sudah.
Inilah penerima penghargaan Hari Ulang Tahun kabarmakassar.com ke-13. Ya, setelah berfoto mohon untuk tetap tinggal di tempat, jangan turun dulu karena kita akan masuk dalam acara pemotongan tumpeng. Kepada tim dipersilahkan untuk membawa tumpengnya. Oke, siap-siap. Selamat kepada tokoh-tokoh pemenang Award Kabar Makassar. Tetap semangat dalam memberikan inovasi-inovasi untuk masyarakat Sulawesi Selatan dan Indonesia tentunya. Ya, boleh berkumpul di tengah. Musik bisa di-play.
kepada seluruh kru Kabar Makassar untuk menuju ke atas panggung berfoto bersama.